Ya, ini suasana bandara pagi hari ya. Bandara Sultan Badarudin II. Sambil menunggu tim dari Kementerian PUPR. Nah, inilah suasananya ya. Begitu ramai dan begitu hangat. Terutama bagi yang sudah sarapan, yang belum sarapan tetap ya lapar ya. Jadi usahakan sarapan pagi dulu. Baru terus menuju kota ya. Luar biasa, padat sekali di bandara ini pagi-pagi hari ini. Ini kelihatan sudah bangkit ekonomi. Mudah-mudahan proses kasus COVID ini berakhir sudah. Jadi masyarakat bersemangat untuk mencari kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan ya. Kalau bisa selesai hari ini lebih enak gitu. Ya. Ya. Sarapan dulu Pak. Sarapan candy ya Pak ya. Yang di sini Pak. Iya, monggo Pak. Jadi makanya hari ini. Pak Sob, ketemu di candy ya Pak Sob. Siap. Kita menuju underpass 65 km 22 ya. Launching gear sudah dicopot dan lepas. Sekarang kita masuk dari STA 86. Sudah kelihatan lubuh Mako ya, rigid pavement, paver konkrit. Nah, kita sekarang menuju ke 81 untuk posisi mock-up rigid pavement bersama orang Kementerian PUPR. Kita seperti berhenti di 86 dulu ya. Itu pakaian safety-nya mana? Ya, ini inspeksi ya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ke lokasi mock-up dari rigid pavement ini. Apalagi menyampaikan tentang teknis dari pekerjaan rigid ya. Jadi di sini ada namanya dowel. Dowel itu terdiri dari besi 38 mm ya, besi polos round bar yang dipasang nanti sebagai join dari segmen rigid ke segmen berikutnya. Nah, kita sampaikan di sini fungsi dari dowel ini apa. Jadi dowel itu berfungsi di konstruksi jalan tipe rigid pavement ini. Selain dia berfungsi sebagai perkuatan konstruksi badan jalan itu sendiri, segmen ini, segmen ke segmen atau panel-panel beton yang tebalnya 30 cm ini ya, juga berfungsi untuk menghambat retakan yang terjadi. Nah, kalau terjadi retakan di segmen ini, dia akan menghambat retakan di salah satu segmen agar tidak menjalar atau menerobos ke segmen lainnya. Jadi itu gunanya, sehingga dowel ini dipasang satu posisi fix menyatu dengan beton ya, satu sisi segmennya. Satu lagi sisinya 60% dari panjang dowel ini itu dikasih gemuk atau grease supaya dia dengan segmen berikutnya dia tuh tidak kaku, tidak fix, dia menyatu dengan beton, tapi dia itu sifatnya move, bergerak. Nah, dibungkus juga plastik, dan itu sampai gerakan move antara segmen dengan segmen itu tidak menyatu. Jadi kalau ada penyaluran retakan, nah dia menghambat sifatnya. Itulah fungsi dowel. Nah, itu juga dia bersifat untuk muai dan susut. Jadi kalau terjadi beton itu memuai akibat panas, nah itu terjadi penekanan dari segmen ke segmen saling menekan. Nah, dengan adanya dowel tadi, sehingga
tidak bikin retak itu segmen tadi yang panas. Begitu juga kalau udah malam itu dingin, dia akan menyusut. Nah itu gerakan-gerakan itu kalau dia tidak dihubungkan dengan dowel yang untuk fleksibel tadi, penyalur retakan itu, penghambat retakan maksudnya. Nah itu otomatis berfungsi sebagai pengaman dari segmen tadi. Nah ini kita lihat penjelasan dari orang Kementerian PUPR mengenai pemasangan dowel yang benar ya. Dia jelaskan mengacu kepada standar Bina Marga yang terbaru. Nah, dulu sebelum ada standar yang baru, ini dowel itu diameter 32 mili, itu cipu orang itu 32 mili. Nah, sekarang ditentukan 1/8 lebar dan 1/8 dari tebalnya rigid yang 30 cm. Kalau 1/8 dibagi 30 cm dibagi 8 itu 37,5 mili. Jadi produk yang ada itu 38 mili. 38 mili ya. Nah itu maksudnya. Atau 3,8 cm. Nah ini pengawasan termasuk tukang pun yang memasang dijelaskan di sini oleh ahli dari Kementerian PUPR. Dan dari sisi kontraktor juga menyaksikan, dari Badan Usaha Jalan Tol pemilik proyek juga menyaksikan pengarahan dari kementerian ini. Nah ini sangat bermanfaat dan ini kemarin juga kita kasih tahu, ini bukan hanya karena diawasi atau karena dicarahkan, tapi sudah panggilan jiwa bahwa ini harus dilaksanakan tanpa diawasi pun sudah dilaksanakan metode ini, cara-cara seperti ini. Jadi itu kira-kira para pemirsa yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini juga mal ya, pemasangan contoh mal dari pemasang besi, sebab besi itu lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak miring-miring. Jadi mal ini dipastikan jaraknya pasti sudah sesuai dengan desain ya. Nah, ini juga nanti untuk elevasi top dari konkret juga. Tapi mal ini sudah dari baja berbaku, inilah pedoman untuk memasang dari rangkaian dowel ini supaya tidak terjadi kemiringan, tidak pada posisinya. Jadi salah satu cara pelaksanaan di lapangan. Nah ini adalah besi tie bar ya. Tie bar itu gunanya menyatukan beton lajur kiri dan kanan. Ya, mana yang dicor duluan, itulah yang akan dipasang duluan. Ini namanya tie bar besi 16. Jadi akan terpasang ketika pengecoran lajur mana yang duluan sebagai join terhadap lajur berikutnya. Dan tujuannya kalau terjadi settlement, dia akan menyatu, tidak settlement masing-masing. Jadi kalau terjadi penurunan dari konstruksi ini, dia akan turun bersamaan, jadi tidak merusak struktur dari segmen ini, segmen dari rigid ini.
leveling dari tie barnya supaya rata lagi. Kan sudah ada yang gonjing-ganjing, yang naik, yang turun, keinjak orang. Nah, sebelum pengecoran semua elevasi atau level dari tie bar harus rata supaya gaya antar salur itu merata, tidak prinsip teknis terpenuhi semuanya. Kita lihat ini namanya semacam list segitiga, namanya inducer, ada di bawah rigid nantinya. Jadi rigid itu ada coakan segitiga namanya inducer. Nah, itu memang direncanakan untuk patah di bawah. Jadi rigid itu seolah-olah nanti di bawah tuh ada patahan bagian bawah berbentuk segitiga. Jadi kalau terjadi perlemahan rigid waktu ada beban dari atas, nah dia akan patah di bawah. Jadi sehingga resiko patah di atas itu sangat-sangat berkurang dan tidak ada lagi, baik itu di memanjang inducer ini dan melintang terhadap ruas jalan ya, memanjang jalan dan melintang jalan itu dipasang. Ya, memang diciptakan seperti itu. Inducer namanya, akan berbentuk segitiga nanti. Kayu pasti akan hancur. Nah, jadi ada coakan di bawah rigid itu. Biar semua pada tahu ya. Nanti di gambar akan dijelaskan seperti apa bentuknya. Ini sementara menunggu mock-up pengecoran rigid dengan Gomaco mesin ya. Ini persiapan semua. Dowel sudah siap, fiber sudah terjoin di sebelahnya, chair dudukan chair itu adalah dudukan dari dowel ini. Nah, dari besi 16 ini berbentuk U, chair, dan duduklah besi memanjang horizontal di atasnya. Di atasnya baru ada dowel. Dowel tersebut dan 60% harus kasih grease atau gemuk dan dibungkus dengan plastik. Dan itu tidak boleh lewat sekian jam. Kalau lebih dari 10 jam akan diganti plastiknya. Jadi harus begitu dowel terpasang dengan plastik, pengecoran harus dijalankan hari ini. Guidance untuk memasang tie bar sambungan antara main road yang 3,6 kali 2 dengan bahu jalan 3 meter. Ini pasang sambil alat paver mounted berjalan. Itu guidance yang sudah dikasih marking. Itu besinya sudah disiapkan. Besinya sudah disiapkan untuk tie barnya.